Hai semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton di sesi video belajar ekonomi. Di sesi ini kita akan menggunakan PPT yang sudah dibuat atau Google Slide ini yang sudah dibuat oleh teman kita juga, yaitu Cecilia Natania, 10 MIPA 4 presensi 30. Nah, terima kasih untuk slide-nya. Ini saya ambil satu dari sekian banyak sekali lagi saya mengkombinasi beberapa dari hasil karya teman-teman. Oke, baik, di video ini kita hanya fokus membahas tentang penggolongan koperasi dan modal koperasi itu dari mana saja. Oke, langsung saja kita masuk ke topik tersebut. Oke, topik yang pertama adalah penggolongan koperasi. Yang pertama itu dapat dilihat dari keanggotaannya teman-teman. Dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer ini adalah koperasi yang beranggotakan orang perorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa atau satu kecamatan. Oke, ini informasi dari buku juga seperti itu. Tetapi kalau ada perubahan, nanti menyesuaikan dengan peraturan menteri biasanya. Katanya dengan jumlah minimal berapa sih koperasi primer itu. Salah satunya yaitu tentang pembentukan koperasi di UU Cipta Kerja. Itu teman-teman nanti bisa cari karena di sana disampaikan koperasi itu cukup 9 orang saja itu sudah bisa membentuk yang namanya koperasi primer. Nantinya sekali lagi informasi update teman-teman bisa cari juga di sana di UU Cipta Kerja. Jadi sekali lagi minimalnya itu nanti bisa menyesuaikan sesuai peraturan. Sekarang atau tahun depan atau tahun setelahnya itu juga bisa saja berubah. Tetapi memang yang menjadi dasar sementara ini masih minimal 20 orang. Oke begitu. Lanjut, yang kedua adalah koperasi sekunder. Adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum jelas berarti ada aturan mainnya. Nah, di sini ada yang namanya koperasi pusat teman-teman, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer. Ini di video sebelumnya tadi juga sudah saya jelaskan Koperasi pusat ini wilayah kerjanya adalah satu kota atau kabupaten. Satu kota atau kabupaten. Yang kedua koperasi gabungan. Nah, ini berarti terdiri dari minimal 3 koperasi pusat. Nah, wilayah kerjanya ini sudah luas lagi yaitu tingkat provinsi. Sedangkan yang terakhir adalah koperasi induk. Ini juga terdiri, nanti anggota dari koperasi induk ini adalah minimal 3 koperasi gabungan. Nah, ini wilayah kerjanya skalanya nasional. Oke, itu penggolongan koperasi berdasarkan keanggotaannya. Nah, berikutnya jenis usahanya. Yang kedua adalah penggolongan koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama adalah koperasi produksi. Kata produksi berarti kaitannya dengan menghasilkan sesuatu. Berarti koperasi ini nanti bergerak atau membantu proses produksi anggotanya. Seperti contohnya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, sampai memasarkan hasil produksi. Contohnya bisa koperasi pengrajin anyaman. Berarti ini kaitannya dengan proses produksi kerajinan anyaman tersebut. Oke semoga paham. Oke, lanjut koperasi konsumsi. Konsumsi berarti menghabiskan nilai guna suatu barang. Berarti di sini kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan atau koperasi yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan konsumsi harian yang akan dikonsumsi oleh anggotanya. Begitu kira-kira Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Berarti ini koperasi ini kegiatan usahanya jelas, yaitu simpan dan pinjam.
Ya, layanannya adalah simpanan dan pinjaman bagi anggota. Di luar anggota apakah boleh menyimpan atau pinjam? Jelas tidak boleh. Ya, begitu ya, jelas saya rasa. Yang keempat, koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis untuk menjual kebutuhan harian, misalnya juga ada simpan pinjamnya, ya. Itu yang namanya koperasi serba usaha. Oke, lanjut. Nah, koperasi itu memiliki modal, teman-teman. Nah, berasal dari mana? Nah, sesuai aturan ya UU nomor 25 tahun 1994, di sini pasal 41. Nanti teman-teman bisa cek juga ya UU tersebut ya. Yang pertama, modal koperasi itu berasal dari modal sendiri yang didapat dari pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok ini wajib dibayar, tidak dapat diambil selama jadi anggota. Jumlahnya sama antar anggota dan biasanya ini istilahnya disimpan itu hanya sekali saja, teman-teman. Namanya simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Nah, ini wajib dibayar anggota secara berkala, bulanan dan jumlahnya sama. Tetapi apakah bisa berubah? Misalnya 10 tahun kemudian simpanan wajibnya itu diubah, boleh atau tidak? Ya, nanti sesuai dengan rapat anggota dari koperasi tersebut. Bisa saja diubah, teman-teman, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. Ini dibayarnya setiap bulan, teman-teman. Ya, misalnya kalau 50.000 ya 50.000 setiap bulan. Dan biasanya juga boleh langsung dibayarkan setahun, begitu juga boleh. Yang ke C atau yang ketiga ini dana cadangan, ini diperoleh dari penyisian hasil usaha atau sisa hasil usaha. Jadi setiap tahunnya kan memiliki hasil usaha. Nanti besarannya tergantung dari anggaran dasar dari koperasi tersebut. Misalnya saja 20% dari sisa hasil usaha. Nah, tujuannya tentunya untuk menambah modal atau menutup kerugian kalau koperasi tersebut mengalami kerugian, begitu ya. Dan yang D itu adalah modal koperasi hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima oleh pihak lain dan tidak mengikat. Oke, berikutnya adalah modal pinjaman. Nah, ini berasal dari mana? Yaitu ada 4 di sini. Anggota itu sendiri, nanti misalnya ada yang namanya sibuhar, simpanan buku harian. Itu merupakan sebenarnya pinjaman. Jadi simpanan yang bisa digunakan oleh koperasi ataupun nanti dalam bentuk yang lainnya sesuai dengan anggaran dasarnya. Berikutnya bisa juga modalnya itu berasal dari bank atau lembaga lain. Ada juga dari koperasi lain, dan yang terakhir bisa juga didapat dari penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Oke, itu tadi kaitannya dengan penggolongan koperasi dan modal koperasi itu didapat dari mana saja. Oke, sekian video di sesi ini. Terima kasih. Kita lanjut di sesi video berikutnya. Terima kasih.